Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita awali dengan lafaz tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik. Kita review sedikit tentang 4 properti ism ya sebelum kita masuk ke fragmen. Jadi ada 4 properti ism yang telah kita bahas ya. Seperti mana di unit 1 sama sebenarnya. Cuma ada beberapa tambahan-tambahan ya. Dimulai dari status ya atau i'rab ya, bilangan, adat, kemudian gender, ins ya, kemudian tipe ya, ismun. Status ini ada bentuknya ya. Bentuknya adalah rofa, nasab, jar ya, bisa kita ketahui dari akhirannya ya. Rofa u atau un, nasab a atau an, jar i atau in ya. Atau bentuk dualnya ani, aini ya. Kemudian jamaknya una, ina. Nah, itu yang defaultnya umumnya. Selain itu kita bisa mengetahui bentuk rofa, nasab, jar itu dari mana? Dari fleksibilitas ya. Nah, fleksibilitas ya, fleksibel, semi fleksibel, dan juga non fleksibel. Ya, fleksibel yang seperti umumnya, kemudian semi fleksibel itu merupakan ciri ya dari nama orang non Arab dan juga nama tempat spesifik ya. Misalkan Ibrahim ya, maka bentuk rofa nasab jarah berbeda nanti. Fleksibel berbeda dengan fleksibel ya. Semi fleksibel rofanya U ya, nasab sama jarnya A gitu ya. Misalkan Ibrahim, Ibrahimu, Ibrahima, makatu, makata. Begitupun non fleksibel ya, kita ketahui non fleksibel selama akhir alif atau alif surah, maka nanti semuanya harokatnya sama gitu ya. Musa ya, Zakaria semua sama. Jadi itu yang sedikit tambahan ya untuk menyempurnakan tentang bentuk rofa nasab. Kemudian bentuk ada ciri ya, cirinya tadi sudah kita bahas, utuh atau ringkas dan fleksibel. Bilangan ada 3 ya, bilangan tunggal dengan dual atau mufrad mutsanna. Ini mohon maaf, suara saya kedengaran nggak ya? Masuk. Kedengaran Pak Ustadz, Oh, tapi agak ini ya, apa mungkin laptop saya ya, agak apa menengung gitu ya, apa eh, ada kresek-kresek gitu. begitu. Tapi mungkin laptop saya kali, atau mungkin Pak Kalau Andi sekarang sudah jelas, masih agak ini. masih ada ya. Tapi mungkin Pak Andi mungkin perimanya beda kali, mungkin laptop saya Pak Ustadz ini Oh, Pak Andi. kali ya. Ini jaringan ini. Pak Andi udah terima Pak suaranya Pak Ustadz jelas ya? Dengar Pak Andi? Masuk. Suara saya Ya kedengaran Ustaz, Pak Andi? Jelas suara saya. ya Afan tadi sempat terputus. Jelas Ustaz, jelas? Ya. Oh, berarti mungkin Iya. device-nya Pak Andi ya mungkin ya. Iya, mungkin laptop saya agak ini apa, Oh, anjir. Tapi agak masih slow sedikit ya. masih terdengar jelas Iya, suaranya. masih tapi agak ini nggak apa-apa. Resek-resek aja ya. Lanjut, ya, lanjut, lanjut. Anjir. Baik. Bilangan ada mufrad musanna ya, cirinya di tabel eh, fleksibilitas itu ya. Kemudian yang diperdalam adalah tentang jamak ya. Jamak ada 3, jamak laki-laki, jamak perempuan, berakal tidak berakal, jamak taksir dan ism jamak ya. Yang perlu diketahui dari jamak adalah kedudukannya dalam grammar ya. Jamak laki-laki atau mudzakkar salim dianggap 3 laki-laki atau hum ya. Jamak perempuan berakal dianggap 3 perempuan atau hunna, jamak perempuan tidak berakal dianggap 1 perempuan atau dia, jamak taksir berakal dianggap 1 perempuan atau 3 laki-laki, jamak taksir tidak berakal dianggap 1 perempuan atau iya, terakhir ism jamak ya. Qaumun qarnun nas ya, ada alun ahlun ya, hizbun ya, kemudian yang lainnya.
ya itu masuk kategori dari isim jamak yang dianggap 3 laki-laki atau nah, itu pendalaman tentang bilangan. Kemudian gender ada 2, laki-laki, perempuan, mudzakkar, muannas ya. Defaultnya gender itu kalau tidak ada sebabnya maka dia adalah laki-laki mudzakkar. Muannas harus ada sebabnya ya. Misalkan karena dia dianggap sebagai perempuan ya, secara biologis atau hakiki ya, muannas hakiki ya memang dilahirkan perempuan ya, umun ya, kemudian ukhtun ya, bintun. Nah, itu memang lahirnya perempuan maka dianggap perempuan. Adapun sebab-sebab ya dia dianggap perempuan ya akhiran tak marbutoh, akhiran alif hamzah gitu ya. Kemudian nama tempat yang spesifik ya. Kemudian juga apa namanya? Jamak perempuan dan jamak taksir ya. Kemudian anggota tubuh berpasangan dan terakhir adalah Arab setsu atau disebut dengan istilah dalam bahasa Arabnya muannas jimai ya. Ya, akhiran tak marbutoh misalkan apa namanya Khadijah ya, Khadijah atau Sholah ya. Sholah itu dianggap perempuan juga. Kemudian nama warna ya, misalkan Abiyat atau Baido, nah itu dianggap sebagai perempuan. Kemudian jamak ya, jamak perempuan ya, muslimatun atau juga jamak perempuan, jamak yang dia kategorinya taksir ya, tapi dianggap perempuan, misalkan Nisa ya, itu contoh-contoh jamak perempuan. Nama tempat spesifik ya, maka nah, itu dianggap sebagai perempuan. Adapun anggota tubuh berpasangan ya, yadun ya, rijlun ya, apa namanya, udunun ya, yang semua yang memiliki pasangan dalam anggota tubuh maka dianggap perempuan. Arab setso ya, harbun sama un syamsun ya, narun dalwun ya, kaksun dan seterusnya itu maka dianggap sebagai perempuan. Tipe yang terakhir, tipe adalah umum dan spesifik atau nakiro atau ma'rifah. Ma'rifah defaultnya sama seperti gender ya, defaultnya dianggap nakiro atau umum ya. Adapun sebab-sebab dianggap sebagai spesifik ya berawalan alif lam ya, nama spesifik ya, bisa nama orang, nama tempat yang spesifik. Nah, kemudian dimi, domir ya, huwahumahum, yahumahuna, anta antum antum, anti antum antuna, ananahnu, semuanya dianggap spesifik. Isyarah, kata tunjuk ya, alati ya, dari baik yang laki-laki dan perempuan ya, hadza hadihi. Kemudian mausul, mohon maaf ya, hadza hadihi dzalika tilka. Kalau mausul alati ya, itu yang kata sambung ya. Kemudian ya munada. Kemudian terakhir, jika mudhof ilainya spesifik, maka mudhofnya juga spesifik. Nah, itu kategori ringkasan dari 4 properti ism ini. Kenapa kita harus pelajari 4 properti ism ini? Sebagai pengantar kita menuju fragmen ya. Karena 4 properti ism ini kan isinya kata ya, kata per kata. Nah, sedangkan fragmen nanti kumpulan dari kata-kata. Sebelum nanti kita membentuk. Oke, sebagai apa namanya latihan yang menyempurnakan pemahaman kita, mungkin kita berikan waktu sebentar, mungkin 5 menit ya, atau langsung aja ya, mungkin ya berlebih menyebutkan domir 4 properti ismnya. Misalkan pakai Arab yang sebelah sini. Nah, sini ya. Misalkan kita bahas satu dulu ya, Yahya. Nah, kita bahas 4 properti ism ya, dimulai dari statusnya, bilangannya, gendernya, tipenya. Yahya ya, statusnya ya, karena diakhiri dengan alif maksurah, maka statusnya semua sama rafa, nasab, ya. Kemudian bilangan ya, Yahya dianggap 1 ya, gendernya laki-laki. Tipenya ya Yahya nama orang berarti spesifik. Oke, silakan dari Pak Ani Al-Ujuro.
Kalau ujuro ini nasab Oke, statusnya. statusnya nasab. Nasab. Kemudian Bilangannya saat ajuro ini ya, ini ya, Pak. Artinya, Pak Ustadz, ujur itu balasan. oh, bilangannya satu. Dia maknanya balasan-balasan ya. Ajrun, Oh, ajrun tuh sak oh, tunggal. Nah, ini bilangan berarti juga. jamak taksir tidak berakal. Oke, Satu, dianggap. satu perempuan, Oke, satu perempuan. satu perempuan spesifik. Al ada. Spesifik ya, karena pakai alif lam. Oke, oke. Lanjut Pak Andi Ilyasa. Ilyasa, ya Ustaz ya. Ya, Ilyasa. Ilyasa untuk statusnya ini Rofa ya. Rofan apa? Nasab ya Ustaz. Nah, Ilyasa ini Rofa masuk nasab. apa ini? Ilyasa masuk apa kalau dalam tabel fleksibilitas masuk apa nih? Fleksibel, semi fleksibel atau non fleksibel? Ini fleksibel Ustaz. Sih. Nama Nabi Arab ini, kalau nama Nabi Arab kan ada HMSS ya, Hud, Muhammad, Soleh, Syuaib. Apakah masuk? Ini nggak masuk. Berarti masuknya kemana nih? Berarti ini eh, masuk Semi fleksibel atau non fleksibel kira-kira? eh, semi ya Ustaz ya. Ya, Semi ini semi fleksibel. fleksibel, mirip seperti kasusnya Ibrahim. Nah, Ibrahim ya. rofaknya gimana, nasabnya gimana, jarnya gimana? Kalau Ibrahim Ini gimana tuh? Rofak, nasab, jarnya kalau semi fleksibel. Ibrahimu, Ibrahima, Ibrahima ya. Nah, ini sama nih. Jadi Berarti, ini nasab dan jar ya. wah, sahih nasab atau jar. Nasab dan jar. Bilangannya, Bilangannya ini satu Ilyas ya. mhm. Laki-laki perempuan, Laki-laki. ya, spesifik atau umum? Ini spesifik ya. Ya, sahih, spesifik ya, orangnya jelas. Lanjut, Ya. Pak Ani, antuma. Antuma. Mhm. Ini rofa karena Rofak, apa? Domir asli ya. betul. Bilangannya dua, Mhm. laki-laki perempuan Bisa spesifik. laki-laki, bisa perempuan, spesifik. Oke, sahih betul. Lanjut, pokoknya Toyibatin. Ya, silakan Pak Andi. Thayyibatin ini sebagai nasab dan jar Oke, statusnya. capture. Lalu untuk bilangan ini eh, termasuk jamak ya. Ya, Lebih dari tiga ya. jamak apa ini? Thayyibatin. Definisikan dulu. Toyibatin. Oh, jamak muannas ya. Ya, jamak perempuan berakal tidak berakal. Toyibatin. Thayyibatin. Ini jamak Toyibah, toyib, baik. Nah, baik itu baik, tidak kategori. berakal ya. Berarti masuknya jamak perempuan tidak berakal dianggap Dia nggak anggap satu. satu, laki-laki atau perempuan? Oh, perempuan. Oke, tipenya toyibatin. Thayyibatin ini tipenya adalah umum. Oke, sekarang ya, saya ke belakang sebentar. Ya. Siap-siap. Ya, ya.
Oke, boleh dilanjut Pak Ani. Al-Bushra. Al-Busro. Busro Busro itu nama tempat. Ada Bushra itu ini. Hah? kebahagiaan. Oh, kebahagiaan. Kalau pakai shot baru benar. Oh, Basro. iya, iya. Ini karena ada alif al-masur. Ini rofa nasab jar Oke, statusnya. Bapak nasab jar, betul. Bilangannya Bilangannya s- eh, satu. laki-laki apa perempuan? Perempuan spesifik. Oke, spesifik ya, sahih. Oke, lanjut Pak Andi. Muhajiratun. Muhajiratun ini rofa statusnya. Oke, rofa Lalu untuk bilangannya ini tiga ya. tiga. Laki-laki perempuan. Tiga ini perempuan Oke, umum apa spesifik? umum. Oke, lanjut Pak Ani. Mas al-masakina. Al-masakin. Al-masakina. Masakih. Masakih. Masakin. Nah, artinya apa itu masakin? Masakih. Orang masakih orang miskin ya. Kalau miskin, beda nggak? Orang, Miskin sama masakin beda nggak? Yang kira-kira yang jamak yang mana? Miskin kah atau yang masakin? masakin. Ya, ini jamak nih. Orang-orang miskin berarti ya. Orang Silakan. orang-orang miskin ya. Oke. Orang miskin Statusnya ini statusnya rofa. Rofa. Yakin Rofa? Masakin kina eh, i- ini ina. Nah, ini bukan yang termasuk Unaina. Nah, Masakin. makanya saya kalau Ini bukan itu ya, oh Ustaz ya. Jadi ini ini sama taksir, tapi sama taksir ya. Ya, ya, eh, ya. Sama kebetulan tak, akhirnya Ina-Ina. ya berarti nasab ya. Masuk, oke. Baik. Nasab jamak berarti jamak taksir berakal ya. Ini Berakal. satu tiga, Mhm. satu perempuan, tiga laki-laki Oke, dan oke. spesifik. Ya, sahih. Ya, ini Ya, akhiran kenapa itu Ina. Pak Ustadz? Kenapa? Kenapa inanya itu bukan termasuk itu apa pola ina Ya, itu? ini termasuk jamak taksir yang ya istilahnya apa ya? Yang mirip dengan pola jamak laki-laki. Karena bukan masakuna, masakina, masakina. Jadi memang masakinu, masakina, masakina. Itu bentuk jamaknya, jamak taksir, tapi ada polanya sendiri nih. Pola pola masajidnya. Hmm. Masajid. Pola apa ya? Mafatih ya. Mafatihun. Itu pola-pola jamak taksir yang dianggap semi fleksibel. Kan ada ya masjid, ulama, pewaris, ambia ya. Masajidu, mafatihu, ulama, ulama itu alim ulama'u, ambia. Ini pola Oh memang bentuknya begitu. Jadi bukan iya, iya. innya itu bukan akhiran seperti jamak laki-laki, tapi memang akhiran polanya begitu. Seperti mafatihu ya, mafatihu. Nah, ini sama. Iya, scroll scroll Ya, jelas. dan ya nggak apa-apa ini bagian inilah. Ya, soalnya ini jarang ya, jarang. Yang penting tahu ya, miskin, masakin. Nah, jadi tidak ada masakinu, masakuna, nggak ada. Dan masakinu, masakina, masakin. Yang fleksibel. Oke, lanjut Pak Andi. Al-Ardo. Araba ini nasab statusnya. Oke,
lalu bilangannya satu. Oke, Satu al-arodo termasuk Arab Said ya, betul. Berarti dianggap sebagai perempuan. oke. Umum apa spesifik? Lalu eh, ini sebagai spesifik ya. Oke. Nah, Lanjut, Pak Ani. Hot rou ini rofa Mhm. bilangannya satu, perempuan karena ini warna ya. Ya, betul. Bapak Dan satu perempuan. eh, warna spesifik. Ada ciri spesifiknya? Spesifik itu kan dimi, kemudian alif lam, nama tempat, nama spesifik, kemudian terakhir mudhof ilaih. Spesifik, mudhof spesifik. Ada cirinya masuk? Eh, nggak ada Ustaz. Nggak ada. Umum berarti. Ya, umum. Oke. Yang nama warna itu masuknya nanti ke sini kaitannya. Oke. Ya. Nama warna itu masuknya kategori perempuan, tapi bukan pengaruh tentang spesifiknya. Hmm. Kan warna, misalkan warna biru. Nah, kan banyak warna biru misalkan. Warna biru yang mana? Nah, harus ada alif lamnya supaya menegaskan biru yang itu yang dimaksud. Ya. Oke. Yaitu sebagai gambaran nanti kalau butuh latihan-latihan saya kirimkan berapa linia ya, insya Allah. Nah, kita masuk ke materi inti kita tentang al-idhofah ya, atau fragmen idhofah. Jadi nanti harapannya kita mereview kembali ya aturan tentang idhofah, insya Allah. Aturan umumnya sudah kita pahami, nanti tinggal kasus-kasus tambahan ya tentang idhofah secara serial ataupun paralel. Kemudian ada bentuk spesial mudhof yang nanti kita akan sedikit jabarkan ya, dan juga ada istilah special ism ya. Kalau nanti kita jabarkan ada 5 bentuk special ism yang nanti ada berapa contohnya dalam Al-Quran. Jadi sifatnya penguatan dan juga tambahan-tambahan di unit keempat ini mengenai fragmen. Langsung aja ya, mungkin karena terbatas waktu. Kita ini ada berapa contohnya ya. Kosakata ya, jadid. Jadid itu artinya baru ya. Jadid sesuatu yang baru ya. Qaul jadid kalau dalam perkataannya dalam fikih ya, Imam Syafi'i itu punya qaul qadim ya, qaul jadid ya. Perkataan yang dulu sama perkataan yang sekarang ya, atau fatwanya dulu sama fatwa sekarang. Itu qadim, nah itu artinya lawas atau yang terdahulu. Jadid artinya baru. Kemudian jamil ya, jamilun ya, ini indah ya, artinya indah. Temannya sama toyibun ya, toyib baik atau bagus ya, jamil indah ya. Nanti beda ya, jamil sama jamal ya, beda lagi. Di jamilun, nah itu indah, cakep gitu ya. Kemudian toyibun ya, ini baik bagus. Nah, kalau yang di atas ini kan sudah lumrah ya, kathir banyak ya, kolil sedikit ya. Kathirun banyak, kolilun sedikit. Korib ya, korib itu dekat, ba'id itu jauh. Korib yang dekat, ba'id jauh gitu. Kemudian kabir yang besar, sogir yang kecil. Ini beberapa kosakata yang memiliki sinonim dan juga antonim. Nah, ini baru dengan lama ya, jadid dengan qadim ya, banyak dengan sedikit, kasir dengan kolil, jauh dengan dekat ya, ba'id dengan qorib ya, besar dengan kecil, kabir dengan sogir. Nah, ini yang sama ya. Jamil dengan thayyib ya adalah indah dan juga bagus atau baik gitu ya. Coba kita beberapa kosakata tadi coba kita terjemahkan dalam bahasa Arab ya. Silakan Pak Hani, lawas dengan kecil. Lawas kodim. Kodim sama kecil Kecil. Sogir. ya, sogir. Sogir ya.
Silakan Pak Andi sedikit dengan jauh. Sedikit qalilun ya. Oke, jauh, Jahun ba'idun. ba'idun. Saya. Pak Ani bagus dengan baru. Baru itu jadid apa? Ya, jadi Jadidun. oke. Baik atau bagus? Eh, Toyib, Ya, toyibun. thayyibun. Oke. Pak Andi, indah atau cakap dengan dekat. Indah, cakap itu jamilun. Oke, dekat. Dekat itu eh dekat. Teman, Ba'idun. teman apa itu? Qaribun ya, qaribun. Karibun. Ya, makanya dalam bahasa Qaribun. kita ada istilah karib ya, teman karib itu Iya, dari iya, koribun iya. itu. Nah, itu Iya, iya, bahasa iya. Indonesia yang diterjemahkan. Iya. Di koribun nanti temannya biasa dalam beberapa padanan ya memiliki huruf tempel gitu ya, huruf yang menempel. Nah, itu kan ada min, an ya. Nah, biasanya huruf min sama an ya. Nah, korib itu lebih sering dipakai temannya itu min ya. Korib, min ya. Kemudian kalau bait, bait, an. Nah, jadi padanannya itu biasanya sudah paten gitu, sudah dipatenkan korib sama min, bait sama an ya. Kalau ada kata setelahnya biasanya dipakai adalah ini. Oke. Nah, ini ada beberapa kosakata juga. eh Pertama azab ya, ini sudah lumrah ya. Azabun itu siksaan ya. Kemudian alimun. Nah, alimun ini pedih. Nah, kalau ghalidun ini kan biasa sering ya. Azabun alim, azabun ghalid ya. Siksa yang pedih. Kalau alim itu pedih, bukan alim ini ya, makna positif ya. Itu kalau alim makna positif pakai ain ya. Alimun ya. Alim ulama ya. Alimun ulama. Nah, itu kalau pakai ain itu maknanya positif, tapi kalau pakai hamzah ini maknanya negatif ya, pedih. Siksaan pedih, azabun alimun. Siksaan kasar ya, azabun ghalidhun. Atau ada juga yang menghinakan, azabun muhinun ya, menghinakan. Jadi alimun pedih, ghalidhun kasar, muhinun menghinakan. Kemudian ada istilah juga azabun azimun. Azim ya, sesuatu yang besar atau agung ya. Kalau azabun mubinun, siksa yang nyata ya. Mubin ya, mubin jelas nyata gitu ya. Kemudian azabun syadid ya, syadid itu adalah maknanya kuat. Kemudian azabun mukimun, mukimun, mukim ya, menetap atau permanen, mukim. Itu juga dari serapan dari bahasa Arab ya. Mukim itu adalah tetap atau permanen. Kemudian harikun, harik ya, ini adalah terbakar atau membakar, azab yang membakar. Kemudian azabun wasibun, ya, terus menerus. Jadi ada azabun alimun, azab yang pedih, azabun ghalidun, azab yang kasar, azabun muhinun yang menghinakan, azabun azimun ya yang besar ya atau yang agung, azabun mubinun yang nyata, azabun syadid ya syadid kuat. Ya, kemudian azabun muqimun yang tetap atau permanen, azabun harikun, harikun yang membakar, azabun wasibun ya yang terus menerus wasib. Oke, kita coba boleh di ini sebentar 1 menit mungkin. Ini biasanya padanan-padanan yang disandingkan dengan azab ya. Di dalam Al-Quran berapa contohnya? Ini kalau disandingkan nanti semua masuknya ke fragmen mausuf wasifah. Azab yang pedih, azab yang kasar, azab yang menghinakan Yesus.
Oke, kita coba ya. Alim, di, ghalif, kasar, muhin, menghinakan, alim, agung, mubin, nyata, syadid, kuat, mukim, permanen, harik, membakar, wasibun, terus menerus. Oke. Bahkan azab ya, ini siksaan, azab. Nah, kita cari ini padanannya. Silakan Pak Ani, terus menerus dengan agung. Terus menerus wasibun ya. Ui. Apa tadi? Wasibun. Oke. Terus menerus wasibun ya. Pak Ustadz. Terus menerus Wasibun. wa pakai wa. Wasibun. Betul. Wasibun. Terus yang agung, 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 ah, yang besar juga bisa maknanya. yang Agung besar. Pakai ain depannya. ah, adi, adi, Azi. adim, Azimun. Nah, adimun, ya, azabun azimun. adimun, Yang agung, azim, ya, adim. besar gitu ya. Oke, lanjut Pak Andi. Yang membakar sama yang kasar. Membakar harikun. Ya, yang panjang i-nya, ri-nya. Harikun. Ya, saya harikun, azabun harikun sama kasar. Asar ghalidhun. Ghalidhun. Lanjut, Pak ini kuat sama menghinakan. Kuat, jadidun, jadid. Jadi baru. Nah, ini Oh, depannya diganti eh, kuat, aji, sya, ajijun, ajis, pakai sya. Mirip kayak jadi tapi ja-nya diganti sya. sadi, Ya, betul. sadidun, Iya, sadid, jadi dun. Nah, ya, kalau jadi dun baru ya. Ini pakai sya. Syadidun sadid, kuat. sadid, Kalau yang menghinakan, menghina, yang hina, mu, buah, ya betul pakai mim depannya. Mu, 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 hina, muhi, mu, muhibun, muhinun. muhinun, Ya, menghinakan adalah muhinun, hinun. Oke. Terakhir Pak Andi yang tetap. Tap. Mukim. Ya, Mukimun. mukimun sahih. Mukim ya, bertetap. Tetap. Kemudian yang pedih. Pedih. Alimun. Oke, kalau yang nyata, Nyata. Nyata. Mu, mubinun. betul, mubinun ya. Yang pedih, alimun ya. Yang agung, azimun. Yang kedua, kuat, syadidun. Yang membakar, harikun. Yang terus-menerus, wasibun ya. Kemudian permanen, mukimun ya, nyata, mubinun yang menghinakan, muhinun. Kemudian yang terakhir adalah kasar ya, ghalidhun ya, ghalidh. Oke, nah kita review tentang idofah. Idofah fragmen yang paling cukup banyak ya, ada 3 fragmen yang paling banyak dalam Al-Quran. Idofah, kemudian jar majrur, kemudian harf nasab wa ismuhan. Nah, fragmen idofah terdiri dari 2 komponen utama, mudhaf dan juga mudhaf ilaih. Ya,
Dan keduanya tidak boleh terpisahkan ya, mudhof antara mudhof dan mudhof ilaih selalu bergandengan. Mudhof ya, ketentuannya ringkas tanpa alif lam. Masih ingat ringkas ya, tidak boleh ada nun belakangnya atau tanwin ya. Kemudian tidak boleh ada alif lam. Mudhof ilaihnya harus berstatus jar. Jar tentu tidak harus kasroh ya, kalau dalam fleksibilitas ya. Fleksibel jarnya nanti fathah, atau non fleksibel jarnya ada alif maksurahnya atau alifnya. Nah, ini syaratnya mudhof ilaih. Kalau secara makna ya biasanya ada katanya kalau dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggrisnya atau diistilahkan dengan of ya. Nanti tipenya mudhof mengikuti tipe mudhof ilaih ya, seperti mana materi tipe ya. Tipe mudhof ilaihnya spesifik. Jika mudhof ilaih spesifik, maka mudhofnya spesifik. Oke, itu yang umum ya, mudhof misalkan mudhof ilaih misalkan kata rasul ya. Rasul itu kan rasulun ya. Bentuk aslinya begini, pakai rofa utuh begitu ya. Ketika berperan sebagai mudhof ya, rasulnya Allah misalkan, maka berubah menjadi ringkas, kemudian Allahnya menjadi jar, Rasulullahi. Ini kaidah umumnya begini, atau baitullahi ya. Rumahnya Allah, Rasulnya Allah. Nah, tapi ada bentuk idhofah yang dia itu serial ya, di mana mudhof ilaihnya juga berperan sebagai mudhof. Misalkan ini, khazainus sama khazain rahmati rabbika. Khazain, nah ini perbendaharaan, aslinya khazainun ya, tapi karena dia sebagai mudhof, maka kata rahmatinya di sini juga sebagai mudhof ilaih ya, mudhof ilaih. Nah, maka kata rahmati ini ya bentuknya masih ringkas. Nah, memungkinkan dia sebagai mudhof juga. Rahmati masih ringkas. Ini sebagai mudhof dari kata robbi. Mudhof ilaih. Robbi juga masih ringkas, maka ini mudhof dari K ya, dhamir tempel. Nah, jadi ada dua bentuk idhofah serial ya, kata rahmati dengan kata robbi, yang mana dia bisa sebagai mudhof, bisa sebagai mudhof ilaih. Kalau diartikan perbendaharaannya, rahmatnya, Tuhannya, atau Robnya kamu. Atau biasa dalam surat Al-Qasas itu ya, Fu'adu Ummi Musa. Fu'adu Ummi Musa. Fu'adu Ummi Musa. Nah, Fu'adu ringkas tanpa alif lam, mudhof, Ummi mudhof ilaih. Ummi karena bentuknya masih ringkas, maka sebagai mudhof. Musa juga sebagai mudhof ilaih karena sa ya diawali dengan diakhiri dengan alif maksurah, bisa rofa nasab jar, dalam hal ini berperan sebagai jar. Itu. Jadi ada satu kata yang bisa berperan sebagai mudhof maupun mudhof ilaih. Kemudian ada yang paralel. Nah, paralel ini yang mana kalau tadi satu kata bisa berperan mudhof sebagai mudhof dan mudhof ilaih, kalau ini ada mudhof ilaihnya yang lebih dari satu. Nah, mudhofnya satu, mudhof ilaihnya banyak. Nah, biasanya dihubungkan dengan kata waw. Dalam beberapa istilah sorof ya, dia diistilahkan dengan waw. Wawnya ini tersendiri ya. Ya disebut sebagai istilah yang lain tuh ya, wawnya sebagai gandengan dari mudhof ilaih. Jadi tidak dijelaskan. Bukan waw kosam ya. Nah, jadi bedakan antara waw kosam dengan waw kata sambung. Nah, kalau waw kosam dia nanti berdiri sendiri. Waw dengan misalkan dalam surah Asy-Syams ya, wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha wan nahari, itu semuanya waw kosam. Itu semuanya fragmen jar majrur. Tapi kalau ini la'natu Allah, ini mudhaf ilaih, wa malaikatihi ya, tidak ada padanannya, bukan demi artinya, tapi dan. Nah, maka ini sebagai mudhaf ilaih, mudhafnya mana? La'nat. Ya. Kemudian anas tidak ada kata deminya di sana ya. Dia merujukkan kepada la'nat. Jadi mudhaf
mudhof ilaihnya Allah, wa malaikatihi mudhof ilaihnya lagi, wan nasi itu mudhof ilaih. Dari mana taunya? Dari secara tidak langsung dari artinya gitu ya. Laknatnya Allah ya dan kepada malaikat dan manusia. Jadi bukan laknatnya Allah demi malaikat demi manusia, bukan, tapi laknatnya Allah dan malaikat dan manusia. Itu beberapa contoh kasus ya di mana ada idhofah yang dia berperan sebagai mudhof ilaih, ada yang mudhof ilaihnya lebih dari satu. Nah, ini ya biar tidak terlalu panjang kita langsung latihan aja ya. Contohnya kita mencari menentukan fragmen idofahnya ya. Fa innallaha ya innallaha ini harfun nasab ya. Nasab wa ismuha. Sari'ul hisab ya. Sari'u mudhaf al hisabi mudhaf ilaih. Normal ya. Tidak ada tambahan apa-apa. Yuk lanjut. Silakan Pak Ani. Tilka ayatul kitabil mubin. Ada nggak mudhaf dan juga mudhaf ilaihnya? Ayatul kitabi. Oke. Ayatul ini mudhaf, kemudian kitabi mudhaf. Ya, Sampai sini Alkitabil mubini ya satu mudhof. rangkaian. Ya, itu mudhof ilaih. Ya, bukan. Eh, Rangkaian apa nih? Al-kitabil mubini. Alkitabil Fragmen apa ini? Yang mirip part-partnya. hmm, hmm, Ada fragmen idhof bi majrur, majur majrur. jar majrur harus ada huruf jarnya. Bi. Nasab, mausuf, wasifah, idhofah, isyarah. Ini fragmen mausuf wasifah. Mausuf wasifah. Jadi kita akan singgung nanti insya Allah. Al-Kitabi sama-sama 4 propertinya sama ya. Jadi mubin ini menjadi mudhof ilaih. Jadi mudhof ilaihnya satu rangkaian ini. Nah, kenapa satu rangkaian? Karena antara kitab dengan mubin masih satu ikatan. Ya, ikatannya apa? Mausuf wasifah. Jadi ayatu al-kitabil mubin itu mudhof ilaih. Nah, gitu. Ya, Pak Ustadz, itu Alkitab bukannya kalau nggak bisa dijadikan ini ya, mudhof sama mudhof ilahi ya, al-mubini. Nggak bisa karena Alkitabnya tidak bisa jadi mudhof. Oh iya, karena dengan al ya, tanpa. Kan syarat Ya, mudhof ringkas, benar, kitab itu ringkas, tapi nggak boleh juga ada alif lamnya. Nah, ya, kalau ayatu kitabi mubinun, al mubinu, mubini, maka bisa kalau alif lamnya hilang. Tapi ini nggak hilang. Nah, jadi ya, dia rangkaiannya beda. ya. Oke, ya. Pak Andi silakan. Ya ahla yasriba la muqama lakum. Eh, untuk mudhofnya ahla. Oke. Udah. Ahla. Mudhof ilahirnya adalah Yathrib. Oke. Ada lagi atau cukup? Cukup, Ustaz. Ya, nggak ada. Ya, kalau lakum nanti beda fragmen ya. Lanjut. Yadhunnuna annahum mulakullah. Akan Pak. Ya, ya, eh, hmm. Yang mana yang mudhof, yang mana mudhof ilaihnya. Oh, mulakullahi. Ya, yang mana mudhofnya? Mudhofnya mulaku Oke. Allahi. Allahinya sebagai mudhof ilaih. Oke. Harusnya mulakuna, cuman dia ringkas, ini hilang mulaku, maka Allahnya sebagai mudhof ilaih. Oke, sahih. Pak Andi, inna hadza lafi suhufil ula. Untuk mudhofnya adalah suhufi ya. Mudhofnya kata suhufi, apakah terpenuhi kata suhufi?
suhufil ula. Mudhof. Bisa sebagai mudhaf. Mudhofnya iya. Suhufin mudhof kan, Ustaz? Syaratnya apa mudhaf kalau masih ingat? Oh, syarat mudhof itu tanpa alif lam ya. Iya, betul. Nah, ini ada alif lamnya. Berarti nggak ada Ya, mudhof ini enggak mudhof. ada ini. Nah, biasanya Nggak kan ada ini. di sini fi itu harfun jar. Jadi dia bukan fragmen idofah. Nanti ini jar majrur nih. Ini jar, ini majrurnya. Nah, suhufi dengan ula ini satu ikatan namanya mausuf wasifah ya. Suhufi al ula. Suhuf ya, suhuf itu lembaran-lembaran, al ula itu sifatnya, lembaran-lembaran awal. Ya, Ini fragmen lain nanti setelah ini. ya, ya. Baik. Lanjut. Hal ataka hadis Musa. Silakan Pak Ani. Hadisu Musa. Oke, fragmen apa? Ah, Apa? Mudah. idofah. Hadisu Hadis. Musa. Oke. Mudhof ilahi Oke. Musa. Oke, baik. Musa berharokat fathah nggak apa-apa? Ini apa yang non fleksibel ya? Ya, betul, non fleksibel. Bisa rofa, bisa nasab, bisa jar. Tapi karena di depannya adalah mudhof, maka diambil salah satunya sebagai ya. Oke. Ya lutu inna rusulu rabbika. Silakan Pak Andi. Seluruh Rusulu rabbi. Oke. ya Rasulullah sebagai mudhof, Mhm. Rabbika sebagai mudhof ilaih. Rabbika-nya. Ini. Rabbi. Ya Rabbi. Terus Ini ada mudhof. lagi. Lalu Rob, kaknya itu Robbinya jadi mudhof lagi, Betul. kaknya jadi mudhof ilaih ya. Oke. Ustaz. Jadi Rabbinya serial ya. Dia bisa sebagai Serial. mudhof ilaih. Rasulur Rabbi, Rabbi dengan K. Oke, sahih. Ya. Lanjut. Allahu nurus samawati wal ardi. Tanpa nih. Hmm, oh, Ada yang ringkas tanpa alif lam di sini? yang Allahu Kalau Allah jelas bukan ya karena ah, ada alif lam. nu 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 nurus nu nurus samawati wal ard. Ah, nur dulu apa nih? Nurus Sebagai hmm, nur. ini ini nurus sama wati ya. Nu Ya. itu mudhof, Mhm. as-samawati mudhof ilahi, Oke. wal Wal ardi mudhof ilahi. ya, Eh, ini bentuk paralel tadi ya, ada kata ya. waw di sini. Nurus samawati mudhof mudhof ilaih. Nuru al ardi ya mudhof mudhof ilaih. Dipisahkan dengan kata waw. Oke, lanjut Pak Andi. Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Untuk mudhofnya alimu, Oke, mudhof. alimu sebagai mudhaf, al-ghaibi sebagai mudhaf ilaih, Oke, lalu wasyahadat. Wasyahadah ini sebagai mudhaf ilaih ya. oke. Sorry. Ya, Ya betul. Ini sama ya, paralel. Alimu Ya, ghaibi dan alimul ghaib. alimu syahadati. Nah, pisahkan dengan waw ya. ya, Terakhir, ya. innallaha alimu ghaibi. Soalnya ini sama ya. Innallaha alimu ghaibi samawati wal ardi.
alimu sebagai mudhaf, ghaibi. Ini sedikit beda ya, karena ghaibinya tidak pakai alif lam ya. Ini mudhaf ilai, ghaibinya sebagai mudhaf juga, samawati mudhaf ilai, al-ardi. Jadi ada dua kasus ya, serial dengan paralel di satu ayat ya. Innallaha alimu ghaibis samawati wal ardh. Beda sama ini tadi ternyata. Kira tadi sama, ternyata alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al ya. Di sini ghaibinya pakai alif lam, di sini ghaibinya tidak pakai alif lam, sehingga kata ghaibi yang bawah bisa sebagai serial ya, sebagai mudhaf. Oke. Itu Ustaz, ya, goibi itu kan mudhof ya. Goi berarti ada dua kata ya. enggak, ini satu kata aja, ghaibi. Oh, Ini ghaibi satu kata. oke. Nah, ghaibi ini satu kata, dia sebagai mudhaf karena dia temenan sama sini, ya mudhaf ilaih karena teman sama depannya. Oh iya. Beda sama di sini. Kalau di sini dia nggak bisa jadi mudhaf karena ada alif lamnya. Jadi dia cuma sebagai temannya alim. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Boleh? Nah, ini sedikit pengantar ya, nanti insya Allah kita lengkapi lagi ya tentang special mudhaf. Special mudhaf dalam unit 1 ya, hanya dijelaskan sedikit ya gambarannya. Fauqa tahta qabla ba'da amama khalfa baina haula janibaduna inda ma'ah. Kategorinya ya, ada yang berperan sebagai zorof, ada yang berperan sebagai bukan zorof ya. Maksudnya apa ya? Zorof itu bermakna keterangan tempat atau waktu ya. Masih ingat tabel zorof ya, itu kan ada al-amru minhu wa nahyu anhu wa dzarfu minhu ya. Zorof ya. Zorof itu masuknya isem yang dimana dia adalah keterangan tempat atau keterangan waktu. Di mana defaultnya semua zorof itu ya namanya keterangan ya. Masih ingat rofa nasab jar, rofa pelaku, nasab keterangan. Nah, kenapa mereka defaultnya nasab? Karena keterangan itu ya statusnya adalah nasab. Maka kata fauqa tahta qabla ba'da amama khalfa baina sampai ma'a seringnya muncul sebagai nasab. Nasab ya. Kalau dia sendiri maka dia sebagai nasab. Nah, tapi kan ada di Al-Quran itu min qabli. Nah, itu kan karena ada kata minnya jadi berubah jadi qabli. Atau min ba'di. Nah, itu berubah menjadi ba'di karena ada kata setelah, kata sebelumnya. Tapi defaultnya mereka sebagai nasab. Beda sama yang bukan zorof ya. Bukan zorof contohnya ayu. Dia masuk special mudhaf tapi bukan sebagai zorof ya, bukan sebagai zorof. Jadi defaultnya ada kembali kepada isem pada umumnya. Jadi rofa ayu, zu, ghairu, mislu, kullu, ba'du. Ketika bukan sebagai mudhaf, mereka bentuknya normal ya. Contohnya kullu dengan ba'du. Kullun, kullan, kullin, ba'dun, ba'dun, ba'din ya. Balik lagi. Nah, nanti ada beberapa kriteria-kriterianya ya, dijelaskan tentang kullu, penggunaannya seperti apa. Insya Allah nanti kita detailkan ya di pertemuan yang akan datang. Ya, ada termasuk nanti 5 special ism atau disebut dengan asmaul khamsah. Itu insya Allah untuk pertemuan kita malam hari kali ini. Barangkali ada diskusi, Fadl, sebelum kita cukupkan nanti insya Allah pendetailannya, karena mungkin ada beberapa yang belum hadir ya, biar sekalian tidak ketinggalan materi utama di unit keempat ini, tambahan-tambahannya itu ya. Jadi, supaya mudah-mudahan bisa kita melaksanakan dari waktu yang kita sepakati ya kemarin hari Ahad insya Allah. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita cukupkan? Cukup Ustaz. Pak Ani, ampun. Cukup, Jadi, cukup Ustaz. baik, syukran, jazakumullah khairan. Mohon maaf ya, 2 pekan belakangan ini waktunya tidak sesuai jadwal yang disepakati. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk senantiasa mempelajari Al-Quran ya, melewat bahasa Arab ini sebagai salah satu alat ya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan istiqomah ya dalam diri kita untuk senantiasa dekat dalam kalamnya insya Allah.
kita cukupkan dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Nggih, Terima kasih. ya Bu. Eh, Nggih. ya.